kita di alam kemajuan reformasi, bergandeng tangan membangun di semangat Kalimantan Timur. Anugerah alam melimpah ruah, budaya serta tradisi nan adil, undang-undang dasar Pancasila landasan hidup kita. Berbangsa, bangsa dan budaya, rukun damai sentosa, membangun Kalimantan Timur kita, luhur rahayu. Bangkitkan niat bakti langkah nyata di lingkungan indah sekitar kita. Hijaulah alam dan doa kita semua, Kalimantan sejahtera. Hai pemirsa Sehat TVRI di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah untuk dipahami para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini pastinya sangat bermanfaat bagi para ABG wanita di luar sana, di mana harus mengenal dari siklus menstruasinya sendiri karena pada akhirnya akan mengetahui terkait sistem reproduksinya. Untuk bahasan ini saya tidak sendirian, saya sudah mengundang narasumber saya yang jam terbangnya tinggi banget nih, susah banget nih dihubungin untuk datang ke sini, khusus untuk program Ruang Kesehatan TVRI. Kita sambut Dr. Irfan, spesialis obstetri ginekologi, konsultan fertilitas. Selamat pagi dokter. Pagi, siang ya? Pagi dok, iya, ini masih pagi dok. Iya. Oke dokter, gimana kabar dokter Irfan hari ini? Alhamdulillah. Baik, apa kesibukannya dok? Berapa hari terakhir? Ya paling periksa pasien, operasi gitu ya. Ini di tengah-tengah panggilan operasi nih dok ya, datang ke sini dok ya, menyempatkan hadir ya dok. Iya. Terima kasih banyak dok atas waktunya. Ya, makasih kembali. Ya. Oke dokter Irfan, kita langsung masuk ke poinnya dok. Jadi dok, kita akan membahas terkait menstruasi nih dok pada episode kali ini. Sebetulnya dok, secara awam bagaimana sih dok proses menstruasi yang normal dok? Ya, jadi haid itu biasanya terjadi pada wanita ya. Jadi usia 9 tahun, mulai biasanya ada juga yang usia 10 tahun ya. Maksimal wanita itu untuk kita tunggu haidnya itu di usia 16 tahun. Jadi kalau ada wanita yang sudah di atas 16 tahun, kemudian dia tidak haid, maka kita harus curigai ada masalah di organ reproduksinya. Masalah di sistem hormonnya, jadi itu mesti dilakukan pemeriksaan seperti itu ya. Dan wanita itu kalau haid ya lamanya tidak boleh lebih dari 35 hari. Dan maksimal ya waktunya siklusnya ya, tiap bulan tidak boleh kurang dari 21 hari. Kemudian untuk lama haidnya tidak boleh kurang dari 2 hari. Jadi kalau ada wanita yang haid cuma sehari itu masuk di dalam siklus haid yang tidak normal. Berdasarkan lamanya. Kemudian kalau kita lihat jumlahnya itu tidak boleh lebih dari 5 pembalut. Atau kalau kita hitung dalam mililiter itu nggak boleh lebih dari 80 mililiter dan tidak boleh kurang dari 20 mililiter. Jadi harus antara 20 sampai 80
ml. Oke, siap Dokter Irfan. Ya, jadi itu kalau dari jumlah darah haid. Tapi kalau dari lama haid, dari siklus yang bulan ini ke bulan berikutnya, tidak boleh kurang dari 21 hari dan tidak boleh lebih dari 35 hari. Gitu, ya. Itu siklus dok ya? Iya, itu mungkin siklusnya. Para pemirsa CTVR di rumah nih agak kebingungan dengan definisi. Siklus itu yang jeda antara haid satu dengan haid berikutnya ya, dok ya? Sedangkan kalau untuk haidnya sendiri, menstruasinya sendiri itu yang tadi? Lamanya itu ya. yang Tidak boleh lebih dari 7 hari. Gitu. Minimal 2-3 hari dok ya? Ya, 2 sampai 7 hari. Oke, siap dokter. Ngomong-ngomong masalah siklus nih dok, siklus menstruasi sebenarnya apa sih dok yang terjadi saat proses menstruasi itu? Kenapa darah itu dari mana dok berasalnya keluar itu untuk per bulannya ini dok? Ya itu diawali oleh adanya perkembangan sel telur. Jadi rangsangan sel-sel telur ya. Dari coba kita lihat ya. Sudah dibawa nih alat peraganya nih dari Dr. Irfan nih. Bentar. Secara garis besar ya. Sel telurnya dulu dok ya dari wanita. Dari sel telur ya. Jadi kalau misalnya coba, nah kita lihat nih di sini. Nah ya, bisa kita lihat ya di sini ya. Situ ya. Jadi kalau wanita itu kan tiap bulan dia kelihatan ya. Kok enggak terlalu jelas? Sorry ya. Buang waktu. Nah, coba kita lihat. Nah, ini darah haid ya. Darah haid. Jadi kalau wanita itu kan tiap bulan dia haid tuh. Nah, proses dari terjadinya haid itu karena sebenarnya pada wanita itu dipersiapkan untuk terjadi yang namanya proses ovulasi atau proses bertelur ya. Jadi telur ini, folikel ini atau sel-sel yang sudah matang ini dipersiapkan seandainya terjadi seorang wanita misalnya mau punya anak nih. Ya, nanti pada saat masa subur dia saat terjadi pertemuan antara sperma dengan sel telur di masa-masa suburnya, maka dia tidak akan haid berikutnya. Karena nanti sel telur ini akan membentuk namanya sel corpus luteum ini, nanti dia akan menghasilkan hormon-hormon seperti hormon progesteron ini untuk nanti dia memperkuat sel-sel dinding rahim ini yang sudah tumbuh dari awal siklus ini, sehingga nantinya dia tidak si kehamilan itu akan tetap bertahan. Nah, tapi kalau misalnya tidak terjadi pembuahan antara dengan sperma, maka sel telur ini akan hancur dengan sendirinya. Jadi sel-sel hormon progesteron, kemudian hormon estrogen yang dihasilkan dari sel-sel telur di sini, yang awal haid, misalnya hari ke 7-8 haid, dia akan luntur dengan sendirinya. Nah, dengan demikian dinding rahim yang sudah menebal di sini, dia akan luntur semua, pecah semua, akhirnya terjadilah haid seperti itu ya. Berarti tadi darah-darah mens itu dari dinding rahim yang rontokan tadi tuh dok ya, karena tidak terjadinya pembuahan. Kalau pada orang yang ingin hamil berarti itu tidak akan terjadi karena dia menempel tadi dok ya. Menempel, iya benar. Sedangkan kalau yang menstruasi tadi karena tidak terjadi penempelan, dia akhirnya luruh menjadi haid tadi itu menstruasi. Oke, siap jadi, dokter. Kalau kita jelaskan lebih lanjut bahwa ada tahap-tahap yang panjang di sini untuk terjadinya suatu haid. 1 semester ini dok penjelasannya dok. Iya benar, tapi seperti itulah ya secara garis besarnya. Jadi siklus tadi itu kenapa sampai memakan waktu 21 tadi dok ya? Iya 21. Karena sedemikian riuhnya dok ya, hormonal. Jadi siap, dok. misalnya nih seorang pasien yang mau hamil, program hamil, kita hitung tuh kapan masa dekat-dekat telurnya keluar nih. Ya biasanya ada wanita di hari ke-9 dari hitungan hari pertama haid. Yang hari subur nih dok ya? Iya hari suburnya. Jadi disarankan untuk
melakukan hubungan suami istri yang rutin di dekat-dekat hari itu, Oke. supaya ketemu nih telur dengan spermanya. Oke, Nah, siap, setelah itu, setelah hari-hari selanjutnya itu biasanya sudah lepas telur itu, Nggih. sehingga nanti kalau dibuahi dengan pasangannya lakinya, ya dia tidak akan ketemu lagi. Oke, benar dok. Berarti dari siklus ini itu juga sudah bisa memprediksi kapan waktu yang tepat untuk program hamil Iya, tadi tuh dok ya. begitu. Wah, ya. ini berapa tahun dok belajar untuk konsultan ini? Oke, siap dokter Irfan. Secara awam seperti itu. Kemudian dok, gangguannya dok. Tadi dokter sudah bilang ada gangguan dari waktunya, dari banyak sedikitnya darah yang keluar, serta dari durasi siklusnya. Iya, Itu berarti klasifikasi gangguan menstruasinya berdasarkan apa aja Iya. dok? Jadi wanita yang mengalami gangguan haid itu bisa karena faktor hormon, Dok. bisa juga karena ada kelainan pada rahimnya, gitu. Ya, kalau hormon itu memang kebanyakan pada wanita yang mungkin masih usia-usia muda, gitu ya. Bisa misalnya pada wanita yang masih remaja di bawah 20 tahun ada gangguan haid, itu umumnya disebabkan oleh karena hormon ya. Sekitar 80-90% faktor hormon. Tapi kalau wanita sudah di atas 20 tahun itu bukan hanya hormon penyebab ada gangguan haid, bisa karena ada tumor ya. Seperti itu. Hormon ini maksudnya apa dok? Apa kekurangan hormon kah atau gimana dok? Tidak terbentuk hormonnya atau apa nih dok? Ya, ada yang memang kekurangan atau memang ada bahkan kelebihan. Ini hormon progesteron, apa dok? Progesteron dengan estrogen. Ya, estrogen dan progesteron. Oke. Itu memang di usia yang kurang dari 20 tahun dok ya. Kalau di atas 20 tahun tadi ada penyakit-penyakit penyerta dok ya. Terbanyak seperti itu dok ya. Iya, banyak sekali penyakit-penyakit penyertanya. Contohnya apa tuh dok? Contohnya kayak gini nih. Nah, ini dia nih. Ya, coba kita lihat. Jadi ada misalnya tumor di rahim ya. Coba di sini. Oke. Nah, ini. Jadi ada miom ya. Oh ya. Orang sudah kenal miom atau tumor rahim, tumor kandungan ya. Kemudian mungkin ada namanya endometriosis yang hitam-hitam ini. Oke. Dan ini banyak juga terjadi pada usia-usia muda. Endometriosis ya. Atau misalnya ada polip nih. Polip, jadi benjolan kecil di dinding rahim. Atau ada infeksi sikatrik di daerah dinding rahim, infeksi ya. Kemudian ingat juga keputihan, ini juga bisa memberikan tanda adanya peradangan pada mulut rahim. Sehingga bisa terjadi perdarahan di luar siklus haidnya. Oke, siap dok. Ini yang di tengah ini rahim, yang di kiri kanan ini kandung telur dok ya? Indung telur. Dok. Jadi ini rahimnya wanita nih. Ini indung telurnya. Jadi wanita itu ada dua. Indung telurnya ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah, inilah tempat menghasilkan hormon. Dok. Tempat menghasilkan calon babynya di sini, sel-sel telur. Sel-sel telurnya tadi itu dok gitu. Ya. Berarti segala sesuatu yang terjadi di rahim dan kandung telur itu bisa mempengaruhi proses menstruasinya dok ya? Iya betul. Jadi selain faktor hormon yang dihasilkan dari indung telur ini, bisa juga faktor di rahim yang bisa menyebabkan adanya gangguan menstruasi, gangguan haid. Gitu. Yang terbanyak apa dok yang dokter temuin di praktek nih, masalah yang bikin gangguan mens dok? Ya, jadi memang 80% penyebab karena gangguan hormonal, 20% karena faktor di rahim gitu. Ini gangguannya seperti apa dok? Apakah yang terlalu muda nih dok? Misalnya umur, sekarang kan banyak dok ya datang ke rumah sakit, dikira masih anak-anak. Ternyata 9 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu udah menstruasi dok. Apakah ini termasuk gangguan atau tidak dok? Enggak, jadi memang pada wanita yang masih 8-9 tahun itu memang bisa saja terjadi gangguan haid. Berarti masih normal dok ya? Bisa haid cepat. Tergantung dari, kan sekarang ini anak-anak gisinya udah bagus tuh ya. Kalau wanita yang masih kecil itu kan, kalau kita teorinya ya ada yang namanya neuropeptide Y itu yang menghambat supaya
hormon dari otak besar, Nggih. itu dia dihambat oleh neuropeptide itu, ya. Nah, tapi pada wanita yang istilahnya jaringan adiposnya lemaknya udah bagus, anak-anak itu, maka dia akan melepaskan namanya enzim leptin. Nanti leptin inilah yang melepaskan neuropeptide itu, sehingga gen RH akan lepas. Akhirnya gen RH yang dari otak besar wanita akan merangsang otak kecilnya, FSH-nya keluar tuh. Mulailah proses namanya seleksi telur. Di situ akan terjadi muncul haid. Ya, jadi itu terjadinya karena ada jaringan adipos pada wanita. Ya, makanya sekarang kan banyak anak-anak remaja itu usia cepat anunya. Betul, Dok. Karena gizinya udah bagus. Oh, berarti itu normal, Dok, ya, kalau dari usia. Jadi yang dikatakan gangguan menstruasi tadi apa aja, Dok? Ya itu tadi, kalau kita lihat dari jumlah darah haidnya, kemudian dia tidak haid, kemudian siklusnya berkepanjangan atau siklusnya pendek, itu termasuk dalam gangguan siklus haid. Jumlah perdarahan ini berarti dalam sehari kita kira-kirakan ganti pembalutnya lebih dari 5 kali. Itu sudah tidak normal, Dok? Iya, tidak normal. Oke, kalau tadi siklusnya tadi jedanya terlalu lama, Dok, ya. Bahkan ada yang pasien saya pernah ketemu 3 bulan sekali, Dok, mensnya. Itu udah nggak normal juga, Dok, itu tidak ya? normal, karena batasnya itu hanya sampai tidak lebih dari 35 hari. Gitu. Sedangkan kalau waktunya, durasinya tadi menstruasinya, Dok, ada yang sampai 14 hari pernah, Dok, saya ketemu. Itu juga nggak normal, itu Dok, tidak ya? normal. Berarti kemungkinan besar wanita ini tidak ovulasi. Nah, itu tanda bahwa pasien ini susah untuk hamil. Gitu. Oke, memang ujung-ujungnya nanti ke kehamilan, Dok, ya, proses kehamilannya itu. Oke, Dok. Sebenarnya, Dok, kalau misalnya itu tuh ada nggak sih, Dok, faktor resikonya? Misalnya nih Cila nih, Cila punya keturunan mamah Cila halangannya bermasalah. Apakah Cila juga langsung bisa terjadi gangguan menstruasi ke depannya, Dok? Faktor resiko apa saja tuh, Dok? Ya, salah satu faktor resikonya yaitu tadi, kalau jadi ini bukan keturunan ya, siklus haid. Tapi kalau misalnya penyakit kista, kemudian miom, itu kan bisa genetik, juga ada, Dok, faktor genetik, tapi persentasenya tidak banyak. Bahwa ini semua kan faktor hormon ya. Hormon itu bisa dipicu kalau wanitanya terlalu gemuk, jaringan lemaknya terlalu banyak, sehingga dia akan merangsang sel-sel reseptor namanya tuh. Di rahim sama di mana, yang paling banyak kan di rahim sama payudara tuh. Tapi kan kita fokus di rahim, sehingga bisa muncul penyakit-penyakit itu tadi yang nantinya bisa menyebabkan gangguan haid gitu. Apakah haidnya umumnya sih terlalu banyak, karena nanti bisa menimbulkan miom, endometriosis, kista gitu. Berarti ujung-ujungnya awal mulanya tuh dari kelebihan lemak tadi tuh, Dok, ya. Ternyata bukan hanya ke jantung, tapi menstruasi juga berhubungan dengan lemak, Dok, ya. Bahkan ada, Dok, pasien yang tidak mens sama sekali, Dok. Ini normalkah atau gimana, Dok? Ya pasti nggak normal. Iya. Jadi kalau misalnya wanita kan, memang sih wanita ini dilahirkan ada yang telurnya sedikit, ada juga yang telurnya terlalu banyak, ada juga yang istilahnya kan kita ini manusia ada yang disebut kematian sel yang terprogram ya, namanya apoptosis. Nah, ada juga yang terlalu cepat tuh sistem kematian selnya, termasuk kematian sel di sel-sel telurnya, sehingga ada perempuan yang cepat tidak haid, atau kita biasa sebut sebagai menopause precox, ada juga seperti itu. Iya. Nah, kalau umumnya sih yang kita dapat kalau pasien itu tidak haid, biasanya karena dia kegemukan. Ya, jadi kalau wanitanya terlalu banyak lemaknya ya di daerah perut sama di daerah pinggulnya, bokongnya situ, itu nanti dia akan memang menghambat tuh proses seleksi telurnya, sehingga telurnya nanti akan kecil-kecil. Itu yang biasa sebut sebagai polycystic ovarium syndrome, PCOS. Kadang itu kan pasien udah tahu tuh, PCO dok gitu. Ya itulah, karena salah satunya
karena kegemukan, lemaknya terlalu banyak di daerah perutnya, di daerah bokongnya situ. Oke, siap, iya, Dok. seperti itu. Oke dok, makanya juga Cila sering dengar ya kalau program hamil itu dok biasanya harus nurunin berat badan dulu dok ya, lemak-lemaknya disingkirkan dulu Iya. biar progresnya ini bisa berhasil dok Iya, ya. betul. Karena Oke. kebanyakan orang kesulitan hamil itu karena 80% gangguan ovulasi atau gangguan bertelur. Oke, Gitu. siap dokter Irfan. Ini pembahasannya menarik banget. Mungkin Ya. pemirsa sehat di rumah nih udah rada pusing ya dok. Dari tadi dokter nyebutin polipeptide dan lain-lain. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut dok ya di sesi kedua. Saya izin iklan sebentar dulu nih dok. Iya, oke. Oke pemirsa sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak, terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Kok dibakar sih? Wah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa merusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Oke, terima kasih pemirsa sehat TVRI di rumah, masih bersama kami di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Irfan, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan fertilitas. Dalam tema mengenal gangguan menstruasi. Oke Dr. Irfan, tadi udah panjang lebar nih di sesi 1 kita bahas tentang fisiologis atau apa sih yang terjadi di menstruasi. Ini pada sesi ini ada yang nitip pertanyaannya nih dok. Adakah hubungannya penggunaan kontrasepsi dok? Kan banyak nih yang gunakan kontrasepsi kemudian mengalami gangguan mens tadi. Sebenarnya ada hubungannya nggak sih dok? Ya memang namanya kontrasepsi ini kan kita buat hormonnya itu memang menyerupai hormon yang ada di dalam tubuh yang dihasilkan dari ovarium, tapi kan namanya ini sintetik ya, dan dia lebih kuat dari hormon itu. Jadi memang beberapa pasien mengalami keluhan. Kalau keluhannya itu
ada yang misal nggak haid sama sekali, padahal mungkin kontrasepsi yang digunakan ini pil yang harusnya teorinya katanya tiap bulan haid, ya ada juga yang bahkan terjadi perdarahan sela. Ya, seperti itu. Jadi itu hal yang fisiologis, yang normal saja. Kontrasepsi apa nih, Dok? Kontrasepsi yang pil misalnya. Oh, pil paling banyak itu yang gangguan mens, Dok, ya. Oke. Tapi kalau misalnya kontrasepsi spiral kemudian ada gangguan haid, mungkin harus dilakukan evaluasi. Kalau spiral, Dok, ya. Jangan sampai ada sesuatu di rahimnya gitu. Karena normalnya spiral tidak menyebabkan gangguan mens, Dok, ya, karena nggak ada hormonnya tadi tuh, Dok, ya. Iya, jadi kalau ada yang terjadi gangguan menstruasi ya harus dilakukan evaluasi. Oke, Dok, ngomong-ngomong masalah evaluasi nih, Dok. Kalau misalnya Cila konsultasi ke dokter terkait gangguan menstruasi yang Cila alami, itu dianjurkan oleh dokter melakukan pemeriksaan apa, Dok? Ya, selain pastinya biasanya kita USG ya. Setelah kita USG, kita lihat memang ada masalah misalnya di telur, biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan hormon untuk mengevaluasi itu apakah memang pengaruh dari hormonnya, seperti itu. Pemeriksaan hormon ini lewat darah, Dok? Iya, lewat darah. Kita ambil darah. Selain USG dan pemeriksaan hormon, ada lagi kah, Dok? Saya dengar kalau pemeriksaan kencing nggak ngaruh, Dok, ya? Oh ya, memang nggak ada kalau di kencing itu untuk hormonal, karena semua lewat ini darah ya. Oke, berarti hanya USG dan pemeriksaan hormon tadi. Hormon apa aja tadi, Dok, yang diperiksa, Dok? Macam-macam. Gini. Ada hormon ya kan, kalau kita lihat teorinya kan dari otak besar, otak kecil. Kemudian dari di ovarium itu kan banyak banget hormon di situ yang terlibat di dalam siklus haid. Jadi ya macam-macam di situ. Yang biasanya dokter sering sarankan? Iya, biasa misalnya FSH, estrogen, progesteron, AMH, macam tiroid, prolaktin. Nah, gitu. Pokoknya intinya nyari hormon mana yang nggak normal, Dok, ya, di antara sedemikian hormon yang berperan di menstruasi, Dok, ya. Jadi biasa kita dokter akan mengevaluasi, kira-kira tidak semua sih, karena kalau periksa semua kan mahal. Jadi biasanya dokter akan melihat, kira-kira ini hormon ini perkiraan saya gitu. Jadi nggak semua juga diperiksa. Tapi seandainya tadi sudah di USG ternyata menemukan ada penyakit kayak tadi miom, ada tumor, itu kan berarti memang kita concern dulu, Dok, ya, ke penyakit yang penyerta tadi itu, Dok, ya. Benar. Jadi kalau sudah ada miom seperti itu ya nggak perlu kita periksa hormonnya gitu, karena sudah jelas masalahnya. Oke, gitu. siap, Dokter. Kemudian, Dok, kalau sudah terjadi gangguan mens, ternyata ada penyakit yang mendasari, komplikasinya apa sih, Dok? Sampaikah membuat mandul, Dok? Ya, salah satu gejala orang mau hamil kan syaratnya itu harus haid teratur. Gitu. Karena dengan haid yang teratur, maka 95% pasien itu pasti bertelur. Walaupun ada yang 5% tidak bertelur. Nah, itu kan perlu evaluasi. Jadi syarat pertama dikatakan wanita itu subur, haid harus teratur dulu. Yang jelas banyak sekali pasien yang datang misalnya perdarahan berlebihan, akibatnya nanti bisa menyebabkan anemia atau kekurangan HB, kekurangan darah, sehingga butuh dilakukan transfusi darah. Gitu. Berarti memang benar, Dok, ya, bisa bikin mandul ujung-ujungnya kalau nggak diobatin, Dok, ya. Dan harus hati-hati juga pada wanita yang misalnya nggak haid sama sekali, itu jangan juga dibiarkan karena kalau wanita tidak haid itu kan biasanya ada hormon yang di dalam tubuhnya terlalu tinggi tuh, yang mana hormon ini nanti bisa merangsang pembentukan sel-sel jahat, sehingga bisa terjadi kanker, Dok, ya. Bisa terjadi kanker pada rahim, namanya kanker endometrium. Jadi kalau wanita tidak haid 4-5 bulan sebaiknya sih dilakukan pemeriksaan ya. Jangan sampai kita menunggu tahunan. Ada yang bahkan pasien datang setahun, setelah setahun tiba-tiba dia berdarah pas ke dokter. Dokter biasa melakukan misalnya kuret karena ada penebalan dinding. Pas diperiksa di laboratorium, rupanya sudah kanker. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Karena dibiarin, Dok, ya, kok bisa setahun baru? Mungkin dianggap wajar, tapi sebetulnya nggak wajar, Dok, nggak wajar. Batasnya itu 6 bulan. Satu siklus ovulasi itu, ovulatorik itu 6 bulan. Adakah rentan usia tertentu, Dok? Misalnya usia muda, dewasa muda yang
banyak mengalami gangguan menstruasi ini, Dok? Oh iya, jadi dari remaja ya 17 tahun ke bawah, dari dia saat haid misalnya, kemudian usia reproduksi, masa-masa subur, dari 18 sampai 35, dari 35 itu pasti ada. Cuma memang dari persentase penyebab itu berbeda. Maksudnya mungkin kalau masih remaja, kebanyakan penyebabnya karena faktor hormon. Kalau misalnya usia reproduksi, penyebabnya itu karena ada sudah kelainan-kelainan di rahim, misalnya miom. Tapi kalau usia sudah menjelang menopause, kebanyakan perdarahan itu disebabkan oleh adanya keganasan atau kanker. Jadi memang harus segera dilakukan deteksi. Oke, gitu. siap dokter. Deteksinya tadi ini apa aja, Dok? Kalau misalnya nih sudah, apalagi yang lansia, menuju lansia itu deteksinya apa, Dok? Gejala apa sih, Dok, yang normal kita rasakan saat mens harusnya? Kalau Cila sih kayaknya krem-krem biasa aja sih, Dok. Jadi kalau haid ya memang secara umum wanita karena waktu mau menjelang haid itu ya itu kan terjadi penurunan hormon. Hormon ini memang bisa menyebabkan rahim jadi kontraksi. Kemudian beberapa sel-sel tubuh itu lepas seperti interleukin. Itu kan semua proses-proses inflamasi, zat-zat inflamasi. Sehingga memang wajar kalau ada wanita yang mengalami nyeri kalau haid. Yang kita biasa katakan premenstrual syndrome ya. Oh iya, PMS, Tetapi Dok, ya. tapi kalau misalnya, dan ini masih ditolerir oleh wanita itu. Tapi kalau wanitanya sudah sakit sekali, bahkan dia harus minum obat untuk misalnya menghentikan nyeri haidnya ini, itu harus waspada karena mungkin ada masalah di rahimnya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau dia masih tahan aja, mungkin dengan istirahat yang cukup aja dia bisa, itu tidak apa-apa. Memang berarti wajar, Dok, ya nyeri perut itu. Karena rahim lagi kontraksi. Iya, tapi Cila pernah ketemu pasien, Dok, sampai pingsan-pingsan, sampai kayaknya tuh kalau mens tuh sudah kayak udah mau mati katanya, Dok. Berarti ada masalah di rahimnya, berarti harus dilakukan pemeriksaan. Karena tidak seperti sampai sebegitunya kalau orang haid menimbulkan nyeri. Berarti nyerinya ini harusnya sih bahkan ada yang nggak terasa mungkin, Dok, iya, ya. Jadi seperti itu ya. Oke, siap, Dok. Nah, Dok, jika sudah tadi gejalanya ternyata nggak normal nih mensnya, kemudian sudah konsultasi ke dokter, itu dokter ngapain sih, Dok? Apa yang dokter lakukan untuk mengintervensi gangguan menstruasi tadi, Dok? Ya, tadi kalau hormon ya pasti kita berikan hormon dari luar. Tapi kalau misalnya dari misalnya ada miom, ada kista, ya kita sarankan untuk melakukan pengambilan kistanya itu atau miomnya itu. Jadi seperti itu. Apakah setelah dokter misalnya melakukan operasi pada miom atau tumornya itu bisa menjamin dia langsung bisa normal lagi, Dok? Iya, siklusnya? pastinya. Pasti seperti itu karena kan penyebabnya udah diambil. Jadi siap, dokter. gangguan haid ini hanya gambaran klinis dari adanya masalah. Sehingga kalau masalahnya udah diambil ya pastinya klinisnya akan kembali dengan bagus. Berarti sebenarnya cuman alarm bahwa ada sesuatu di sistem reproduksi kita, Dok, ya. Benar, makanya kita harus tahu fisiologisnya. Fisiologisnya seperti ini, kalau fisiologisnya tidak seperti itu berarti ada masalah. Oke, Cila ulangin lagi, Dok. Berarti siklus menstruasi normal tadi 21 sampai 35 hari. Lamanya sekitar 2 sampai 7 hari. Serta banyaknya pembalut sehari itu tidak lebih dari 5 kali. Tidak lebih dari 5 kali ganti. Kurang dari 1 hari. Oke. 1 kali satu satu pembalut. Oke, siap, dokter. Adakah tips-tips dari Dokter Irfan terkait gimana sih caranya bisa mempertahankan nih siklus normal? Karena jujur Cila sendiri, Dok, kadang normal, kadang misalnya 1 bulan tuh pasti ada, kadang 2 bulan. Mungkin kena yang siklus panjang kali, Dok. Emang bisa, Dok, dalam satu orang siklusnya bisa tiba-tiba bisa normal, bisa panjang, bisa tiba-tiba pendek? Iya, jadi memang bisa. Karena ini kan semua dari otak tuh pastinya satu faktor stres, ya. Istirahat harus diatur dengan baik. Kemudian ya itu tadi masa tubuh itu, iya. Jadi harus olahraga yang rutin, makan yang teratur, yang bergizi.
Nah, itu semua yang harus kita lakukan. Kemudian diet yang terlalu berlebihan juga tidak bisa juga. Dok, ya? Iya, itu bisa mengganggu siklus haid. Jadi terlalu kurus juga tidak boleh, terlalu gemuk juga tidak bisa. Jadi di tengah-tengah aja. Oke, berarti jangan juga terlalu ekstrim. Takutnya gara-gara dengar dokter Irfan bilang karena kegemukan nggak bisa hamil langsung buru-buru diet, Iya, Dok. Nggak juga, Dok ya. Jadi untuk kan ada namanya indeks massa tubuh ya. siap, Dok. Itu pakai patokan itu. Jangan terlalu di bawah itu nanti nilainya, nggak boleh juga terlalu di atas. Jadi harus ada di rentang yang normal. Oke, siap Gitu. dokter Irfan. Ini dok, yang dokter Irfan sering hadapi nih dok di praktek. Apa dok kasus yang paling menarik untuk gangguan menstruasi ini dok? Kebanyakan karena haidnya berlebihan ya sama yang tidak haid. Karena rata-rata mereka kan datang karena mau punya anak nih. Jadi biasanya itu keluhan-keluhannya. Yang tidak haid sama tadi, sekali. Atau haidnya berkepanjangan. Gitu. Ngomong-ngomong masalah pengobatan hormonal tadi dok, apakah harus seumur hidup dok pengobatan hormonal itu dok? Oh enggak seumur hidup ya. Itu tapi dokter intervensi ngasih obat hormonal itu langsung berefek dok? Iya, langsung berefek. Kalau misalnya ada pasien yang haidnya banyak, kemudian kita periksa kebetulan ini hanya faktor hormon, kita berikan obat, langsung berhenti haidnya. Tapi kalau misalnya ada masalah di rahim, ya kita berikan obat sesuai dengan kondisi rahimnya. Nah, itu juga berhenti. Oke, gitu. ada pertanyaan juga terkait kalau mau naik haji, ibadah atau umroh atau dok. Biasanya kan kita butuh nggak mens ya biar ibadahnya itu diperbolehkan kah dok untuk memberikan obat-obat biar nyetopkan haidnya memang? Iya, memang diperbolehkan. Jadi kita memperpanjang fase siklus haid. Jadi kan siklus haid itu ada tadi fase folikuler ya toh, folikuler awal, kemudian akhir ovulasi, fase luteal. Nah, kita perpanjang fase luteal, berikan progesteron. Jadi endometrium tadi yang gambar tadi itu tetap dia bertahan, nggak luruh ya dok ya. Tapi tidak akan mengganggu siklus selanjutnya? Enggak, jadi nanti dia akan setelah hormon itu dihentikan, kan langsung hormonnya turun semua tuh, langsung haid. Nanti siklus depan dia akan mengalami haid seperti biasa. Oke, berarti tidak perlu khawatir dok ya. Memang bisa, memang untuk ibadah khususnya bisa dijeda seperti itu dok ya. Iya, benar sekali. Oke, siap dokter Irfan. Udah cukup cerah banget nih pikiran Cila terkait gangguan menstruasi. Saya izin sebentar iklan dulu dokter ya. Iya, baik. Oke pemirsa saya TVRI di rumah, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja?
di TPRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TPRI, media kebanggaan kami. Terima kasih pemirsa TVRI di rumah, masih bersama kami di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Irfan, spesialis obstetri ginekologi, konsultan fertilitas dalam bahasan tema mengenal gangguan menstruasi. Oke Dr. Irfan, di sesi terakhir ini nanti Cila akan meminta klarifikasi Dr. Irfan terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan nih dok, dari netizen maupun dari pemirsa Sehat TVRI di rumah. Nanti kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke dok, ini ada dua properti yang kami sediakan dok, ada mitos dan fakta. Nah, untuk setiap pernyataan yang Cila sebutkan nanti dokter acungkan mitos atau fakta. Dua-duanya juga boleh dok, asal ada alasannya, mitosnya kenapa, faktanya kenapa gitu dok. Oke, siap dokter Irfan? Pernyataan pertama, menstruasi yang tidak teratur pertanda kurang subur, mitos atau fakta dok? Ya, fakta. Oke, kenapa dok faktanya dok? Itu tadi sudah dijelaskan ya, kalau haidnya nggak teratur, ya pastinya susah untuk bertelur. Kalau siklusnya misalnya yang tadi kurang dari 21 hari, lebih dari 35 hari, pastinya susah untuk bertelur. Jadi sulit hamil nantinya. Ini ngomong-ngomong bertelur kayak ayam aja dok kita bertelur. Maksudnya sel telurnya dok ya, sel berovulasi. Oke, bahasa medisnya berovulasi. Oke, berarti ini fakta dok ya. Oke, siap dokter Irfan. Pernyataan selanjutnya dok. Siklus menstruasi normal harusnya 28 hari, mitos atau fakta dok? Ya bisa, jadi gini fakta. Fakta, karena dalam range normal dok ya. Kalau mitosnya sebenarnya boleh dia 21 tadi dok ya? Ya boleh, betul. Berarti nggak mesti, bisa. Nggak mesti 1 bulan dok, karena kalau awam kan taunya tanggal 15 Februari, nanti mens berikutnya harusnya 15 Maret. Iya betul, tidak mesti. Gitu, betul. Berarti kita ngitung dok ya, jedanya bisa tadi 21 sampai 35. Oke, berarti ini bisa mitos, bisa fakta dok ya. Oke, selanjutnya dokter Irfan. Menstruasi akan lebih lancar jika konsumsi minuman bersoda, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa dok, mitosnya dok? Ya karena nggak ada hubungan antara minum bersoda itu. Cuma mungkin kalau hubungan tidak langsung, misalnya nanti ini kan gula ya. Gula dia nanti pasti akan mempengaruhi kadar lemak, nanti pasiennya akan gemuk. Nah, dari gemuknya itu nanti ya itu tadi seperti dijelaskan pertama. Karena mempengaruhi tadi proses cepatnya dia menstruasi dok ya. Dia juga nanti akan terganggu kalau ya, pasiennya terlalu gemuk. Baik itu laki-laki maupun perempuan bisa kena. Jadi kurangi juga sih konsumsi itu. Jadi itu hubungan tidak langsung ya. Oke, berarti itu hoax dok ya. Bahwa saya juga sering dengar dok bahwa nanti minum ini aja merek itu nanti bisa lancar, ternyata nggak benar dok ya. Iya betul. Oke, selanjutnya dok, gangguan menstruasi penyebab sulit hamil, mitos atau fakta? Ya fakta ya. Gangguan mens ya pasti. Ya, seperti sudah dijelaskan tadi dok ya, sulit hamil, ujung-ujungnya pasti akan nyangkut tentang kehamilan dok ya. Iya betul. Karena mungkin diulangi sedikit lagi dok, kenapa nih gangguan menstruasi bisa menyebabkan sulit hamil dok? Itu tadi karena yang wanita yang di luar siklus haid 95% tidak bertelur. Atau kalau misalnya
haidnya lancar tapi ada miom, itu juga bisa. Oke, ujung-ujungnya ya menandakan bahwa ada sesuatu tadi dok ya di reproduksinya yang menyebabkan dia nanti ujungnya sulit hamil. Benar. Dok ya. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, olahraga memperburuk gejala menstruasi, mitos atau fakta dok? Olahraga memperburuk ya? Mitos. Bingung dokter. Kenapa ya, mitos bisa ya dok? Dua-duanya. Kenapa mitos, tadi kenapa fakta dok? Seperti saya bilang, kalau olahraganya terlalu berlebihan sehingga nanti kadar lemaknya juga hilang sama sekali, itu dia nanti akan mengganggu siklus haidnya. Mungkin bukan haidnya lagi yang berkepanjangan, tapi dia tidak haid sama sekali. Waduh, serem juga ya. Ya, akibatnya kalau tidak haid ya juga pasti tidak bertelur. Oke dok. Sedangkan kalau dia olahraga sebenarnya bisa juga jadi bagus yang ngurangi lemak tadi pastinya dok, kalau ya? olahraga bagus secara umum ya, maksudnya dengan cara bukan olahraga yang ekstrim yang sampai dia dia lakukan diet yang ketat juga. Jadi kalau olahraga sendiri bagus secara umum ya, tapi jangan terlalu ekstrim gitu sampai diet menurunkan berat badan. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, gairah seksual akan lebih tinggi saat menstruasi. Mitos atau fakta dok? Mitos. Kenapa dok? Ya pastinya karena wanita ini kan ini dari wanita ya. Iya. Karena kayaknya paham banget ya dokter wanita nih ya. Ya namanya haid, semua sistem hormonnya akan turun. Pastinya belum lagi dia merasa tidak nyaman, kadang pegal-pegal, pasti akan terjadi penurunan seksual. Tapi kalau masa ovulasi, disitulah puncak hormon wanita kan tinggi tuh. Maka pasti gairah seksualnya bagus. Yang tadi fase ovulasi itu yang sebelum mens bahkan dok ya. Oke, siap begitu. dokter. Selanjutnya dok, alat kontrasepsi hormonal bisa membuat wanita tidak mengalami menstruasi. Mitos atau fakta dok? Ya bisa, fakta. Ya, jadi memang bisa tadi dijelasin ya. Jadi, kayak pil tadi sama yang suntik dok ya, suntik hormonnya. Bisa saja misalnya teorinya ini untuk biar haid tiap bulan, tapi beberapa wanita itu malahan sebaliknya, tapi itu nggak masalah. Jadi kontrasepsinya dilanjutkan saja. Tidak perlu diganti dok ya? Tidak perlu diganti. Atau mungkin konsultasi lebih lanjut kali biar ragu-ragu dok ya. Oke siap. Selanjutnya dok, berhubungan intim saat menstruasi tidak akan menyebabkan kehamilan. Mitos atau fakta dok? Iya, fakta dok. Oke, kenapa tuh dok? Ya pastinya karena kan bukan masa subur di situ. Karena cuma tadi ya janganlah, ya karena kan itu infeksi ya nanti ke lakinya infeksi, ke ibunya juga infeksi. Jadi sebaiknya dihindari karena darah haid itu kan banyak mengandung sel-sel darah putih, makrofag, semua yang proinflamasi itu keluar di situ. Ya, jadi sebaiknya jangan. Oke, tapi memang tidak bikin hamil dok ya? Iya pasti enggak. Karena tadi selnya luruh juga dok ya? Iya, tidak ada sel telur di situ. Oke, siap dokter. Kemudian dok, cuaca dingin memperburuk gejala menstruasi. Mitos atau fakta dok? Mitos. Kenapa tuh dok? Ya, jadi tidak ada hubungan antara cuaca dingin dengan kondisi hormonal. Ya, tidak memang ada. Biasa beredar gitu dok. Iya, pengaruh hujan, pengaruh dingin yang di luar jadi makin parah gitu nyerinya. Gak ada hubungannya tidak dok ada hubungannya. Ya? Oke, selanjutnya dok. Pemakaian pembalut bisa bikin mandul. Mitos atau fakta dok? Mitos. Ya. Banyak kan dok beredar begitu dok. Kenapa tuh dok mitosnya dok? Ya mitosnya karena nggak ada hubungan. Iya, sistem hormon kan dari dalam tuh. Ya. Berarti untuk pemakaian pembalut tadi nggak ada masalah. Normal aja berarti dok. Ya. Oke siap dok. Untuk clue mitos faktanya sudah selesai nih dok ya. Oke. Oke. Untuk closing statement nih dok, saya mempersilakan Dr. Irfan untuk mengajak para pemirsa Sehat TVRI di rumah terkait tema kita dok, mengenal gangguan menstruasi dok. Ya, jadi supaya siklus haidnya bisa teratur dengan baik, ya kita sarankan untuk satu menjaga pola hidup ya, pola hidupnya harus sehat ya, makanan yang sehat, yang kandungannya seimbang, karbohidrat 4 sehat 5 sempurna ya. Kemudian pastinya olahraga yang teratur ya, kemudian istirahat yang cukup dan hindari stres. Sehingga kita harap dengan kondisi-kondisi yang normal seperti itu nanti siklus haidnya bisa normal juga. Oke, siap Dr. Irfan. Terima kasih banyak dok sudah meluangkan waktunya datang ke ruang kesehatan nih dok. Sama-sama. Mungkin dok kalau ada pemirsa Sehat TVRI di rumah ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada Dr. Irfan bisa ditemui di mana dok? Di Rumah Sakit Abdul Muiz boleh. Oke gitu, dok. Ya. Selain di situ dok? Ya nanti
Ya ada di rumah sakit mana ya, siaga boleh siaga juga ya. ada, sama klinik. Ya, Risafa Medika. Oke, itu di jalan apa, Dok? Ada Malik. Oh, ada Malik. Ya. Oke. Pemirsa di rumah kalau mau konsultasi lebih lanjut ke Dokter Irfan terkait gangguan mens, kemudian mungkin program hamil gitu, Dok ya. Iya, itu bisa berkonsultasi ke Dokter Irfan di praktek dan di rumah sakitnya. Oke. Terima kasih banyak Dokter Irfan. Tidak terasa sudah 60 menit kita bersama di program Ruang Kesehatan. Pesan sehat Dokter Cila kali ini ialah pahami dirimu dengan baik. Ingatlah pola menstruasimu termasuk durasi, frekuensi, serta perkiraan volume darah yang keluar untuk membantu deteksi dini adanya penyakit sistem pada reproduksimu. Oke, jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan di acara kita di channel TV kebanggaan kita TVRI setiap hari Jumat jam 9 pagi. Saksikan terus episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sik si bantu manikam di parjo dan sormari kotak di dalam lari si bang bangkar jula. Si bang bangkar jula.